Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang gue nggak sendirian, gue bareng cuy, teman gue yang kemarin bareng gue naik ke Sangkabuana. Rek naon urang gitu. Jadi di sini gue mau cerita tentang pengalaman. Ini dah. Mau cerita tentang pengalaman kita ke Gunung Sangkabuana. Kemarin kita ke Sangkabuana itu tanggal berapa cuy? 27 nya? 27 Agustus. Jadi sebenarnya kita mau bikin video ini tuh dari kemarin-kemarin. Cuman karena gue masih PKL, terus si Acu juga sempat kerja dulu cuy. Jadi nggak langsung terrealisasikan, dan alhamdulillahnya sekarang ya bisa lah. Setelah kemarin sebenarnya emang di kamar-kamarinya. Cuman aing mangkat ke Bandung kan. Kemarin gue berangkat dulu ke Bandung, ikut jadi demonstran menyuarakan suara untuk menolak RUU Omnibus Law. Dan tadi hari Kamis tanggal 8 gue langsung pulang, terus kontak-kontak Aceh buat bikin video. Akhirnya ya kemarin gue ke Sangkabuana. Emang di awal aing iswega sih sebenarnya mah. Emang kahiji malam Jumat nomor sekian lah, malam Jumat mah. Pertama aing capek balik PKL kan. Balik PKL kan belum siap-siap, terus ya intinya mah capek lah. Cuman karena gua udah janji sama teman-teman, sama si Edin kan, terus Oleng buat naik ke Sangkabuana. Ya mau gak mau gua pun langsung pulang, langsung beres PKL langsung pulang, terus packing dan kontek. Tapi ya cuman berdua jadinya mah, karena ya pada sibuk lah. Di situ kita langsung habis packing langsung berangkat. Kita teh berangkat dari sini jam berapa cuy? Jam 2 ya. Jam 2, terus di sana nggak langsung nanjak ke Kuncen dulu kan. Kita ke Kuncen dulu. Di sana ya istilahnya mah minta izin lah, karena segala sesuatu tempat itu kan ada yang punyanya, ada yang pas di Kuncen juga kan sempat cerita kan. Oh iya, sempat cerita. Apa ada orang nggak kembali lagi. Tersesat kan. Terus habis dari rumah Kuncen ngobrol-ngobrol, akhirnya kita pun berangkat jam 4. Jadi dari bawah tuh jam 4 mulai start trek. Di situ aing oke sih, can aya kendala naon gitu, can ngerasa aya sesuatu lah. Di pos 1 aman kan, jadi aman. Di pos 2 pas beres urang ngopi aman. Nah dari kita beres ngopi, mungkin buat teman-teman yang belum tahu cerita kita pas ke Sangkabuana, videonya ada di sini. Nah di pos 3 kita mulai kemalaman ya cuy, mulai sore, mulai gelap. Pas nyampe pos 3 tadi situ aing geus ngerasa tegeunah cuy, geus ngerasa anu cek si Abah Kuncen kade cenah kan. Ulah mun bisamanya ulah icing lila lah didinya. Setelah jalan dari pos 3 ke pos 4 tuh sekitar setengah jam kan, di pos 4 kita sampai jam 7. Mungkin kalau nggak tahu pos 4 itu yang mana, kalau misalkan teman-teman nonton video gue yang ke Sangkabuana,
Pos 4 itu yang gue bikin video penutupan di Batu Ampar. Jadi ada batu gitu, ada batu agak datar, batu datar gede. Nah disitulah, di situ sebenarnya aing cuy nggak teu kuat. Gue udah gak kuat untuk jalan. Udah capek. Capek. serem, Hmm. buset. Nah di pos 4 mulailah pendakian perjalanan kita yang mencekam. Anu suara ya. Eta suara eta. Tah jadinya refleks pas waktu eta cuy nya. Refleks sama-sama ngelihat satu sama lain. Ya di situ pun gue udah pirasat. Bukan gue aja yang dengar, tapi kan lo juga langsung lihat gue kan. Iya. Di situ kita ngedengar suara cewek. Suara nanti masih kemananya. Iya. Jadi suara cewek bilang kemana, kemana dalam bahasa Sunda. Nah, jadinya aing geus ngarasa tegena, geus emang ngerasa aing nempokeun dinya teh. Kan aya tangkalan gede ongkok kan dinya teh. Ada saung. Terus dari situ gua pun langsung bilang cabut. Setelah jalan terus jalan nanjak tah didinya ente kan utah. Jadi sebenarnya di jalan tuh si Acuy ini sempat muntah tapi nggak ada apa-apa cuy ya. Kunaon tah? Agak kayak ada kayak ngegendong sesuatu gitu. Emang karil aing berat sih nya. Cuman bedanya eta mah. Kan tapi di aing Beda kan gue juga udah bilang ke lu gunung ini ya saucap senyata teh kan. Saucap jadi emang Gunung Sangkabuana tuh kental akan mistisnya. Gue udah beberapa kali ke Gunung Sangkabuana gak pernah ngomong asal gitu. Ya si Acuy ini teman gue, ya gue tahu gitu fisiknya nggak lemah-lemah amat. Dia pun sama kayak gue sering naik gunung, cuman tapi nyampe buset. berat kan. Jadi ngomong berat jadi asli mah. Asli berat. Kayak ada yang lu kayak ada Ya, yang kayak ngegendong apa gitu. Nah di situ teman gue si Acuy muntah, kita sempat break dulu. Dari situ kita lama kan break pas lu muntah lama kan sempet habis berapa 2 batang rokokan lah 10 menitan. Dari situ kita jalan lagi. Nah di pos Awi ARB gitu. Nah di situ gue sempet ngeliat sekelibatan gitu kayak ada yang set. Ya mungkin karena emang nges mulai kekikis lah mental jadi sugesti orang nges kacau cuy. Udah kacau. Jadi kayak yang ngelihat sesuatu itu digambarkan dengan ketakutan. Nah terus di versi aing pas mulai vegetasi rapat tuh kan, pas pohon-pohon udah gede, udah pada tinggi tadinya aing nempo mata berem. Serem aja. Di situ gua ngelihat pancaran merah pokoknya mah. Pancaran benda kayak apa ya? Kos kica tapi berem cuy. Aing kan gua di situ nggak sempat ngomong kan, karena kalau aing carita kacau. Jadi biarkanlah gue yang ngerasain. Jadi kalau misalkan temen-temen naik gunung berdua, apalagi kalau misalkan
dengar sesuatu ataupun ngeliat sesuatu itu jangan langsung cerita, karena ya bakalan jiper KB, bakalan kacau perjalanan. Situ pun gue nggak memperdulikan itu dan langsung jalan. Terus di sebelum puncak kan itu sempat ngajakan break terakhir kan, break. Aing tuh aneh cuy, aing guys pikiran hayang puncak kopi aing pun nama Aduh di kopi. Gua nggak mau berhenti di situ karena emang nggak ada tempat aman buat break. Udah hutan semua. Terus kita jalan lagi. Dari sana kita pun alhamdulillahnya nyampe puncak dan teror pun belum usai. Kita pas nyampe puncak. Jadi di puncak itu banyak makom. Beda ya makom sama makam itu. Jadi makom itu istilahnya tempat persinggahan, tempat orang-orang terdahulu buat bersemedi, semacam gitulah. Tapi kalau makam itu ya tempat orang yang dikuburkan di situ gitu. Jadi bukan, tapi sebagian ada kan makam cuy, makam, tapi kalau ban makom loh. Nah di situ gua sama Acuy pun sama dengar suara orang yasinan. Tapi pas paginya mah gak ada siapa-siapa cuy. Tah jadinya aing sepi. Cuman urang duaan. Aing kan emang awalnya mah positif ya, orang ngaji lah istilahnya mah. Terus aneh pas pagi-pagi kita bangun gak ada siapa-siapa selain kita yang naik berdua. Wallahu alam sih nya eta mah bisa wae orang malam ngaji yasinan terus langsung turun, ya gak tau lah pokoknya mah. Di situ pas nyampe puncak kita ngandirian tenda, nyokot cai heula kan ya, ambil air dulu kan sebelum ngandirian tenda. Sanajan capek-capek anjir, turun lagi ke bawah buat ngambil air karena kita bawa air itu cuma 2 botol sihnya, cuma 2 botol kan, 2 botol itu pun habis dipakai di trek dan kita pun turun lagi ke bawah buat ngambil air. Nah setelah jalan ngambil air, ngelewatin makam, ada pohon manggu di makam itu. Nah di situ kita turun ngambil air, terus sholat isya terlebih dahulu karena di sumber mata air itu ada musola. Terus habis sholat isya langsung kembali ke tenda. Berapa menit sih? Emang lumayan jauh kan? Dari air ke puncak ya. Sering turun di kadang. Kembali ya, terus ngopi-ngopi dulu. Tah di tenda aing kan teh sare bisa sare jam 4 aingnya dekat subuh. Nah di situ gua gak bisa tidur karena emang gua ngerasa gak enak. Emang pas angin gede kan, harita angin gede jadi tambah kayak non kolecer balik terus gesekan angin ke tenda teh set aya perasaan aya ngurilingan, ada yang jalan di luar tenda. Nah didinya tengah peting aing teu kuat hayang kieu. Aduh, gua baru pertama kali di gunung minta antar kencing ke temen malam-malam.
gua di situ ngebangunin si Acuy buat nganter kencing. Artinya pas men pas ngulangkeun Terus bilang gitu kan. Gua pas si Acuy bangun, gua keluar, terus pas aing kieu cuy. Penduk aing asa eno ya. Jadi pas gua keluar kencing, pundak gua berasa ada yang nyentuh lah. Karena emang kita kan ngecamp di pinggir makam, karena mungkin sopan. Gak sopan lah, bukan untuk ditiru. Gua pun karena ya emang kepepet tengah malam, gua pengen kencing, bingung mau kencing di mana. Terus gue kembali ke tenda. Ya dari situ oke kan, aman. Ya mungkin itu dia teman-teman, cerita gue tentang perjalanan ke Gunung Sanggabuana. Banyak sekali cerita dan pengalaman yang dapat gue ambil. Pesan gue, kalau naik gunung jangan sompral ya, intinya mah itu sih. Jangan sompral, karena setiap gunung itu memiliki tata keramanya lah istilahnya mah. Setiap gunung pun pasti ada penunggunya, tapi gimana caranya pun supaya penunggu itu ya, jikalau kita ramah pasti. Contohnya ya kalau misalkan kita namu ke rumah seseorang, kalau kita ramah pasti tuan rumah pun ramah kan. Ya sopan. Itu dia cerita kita tentang perjalanan ke Gunung Sanggabuana. Yuk mari kita pergi ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi. Saya Saiful Aziz dan saya Acuy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.